Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Lebok. Oke teman-teman, jadi sekarang saya masih berada di kampung halaman saya, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih membahas tentang burung murai batu dan ada pertanyaan, goblok teh hayam. Dan ada pertanyaan, maaf ya. Dan ada pertanyaan yang masuk, katanya teteh, kenapa burung murai saya setelah mabung dia itu matok-matokin karpet dan ngepak-ngepakin sayap kayak burung ngelowo ya, begini ngepek-ngepekin sayap. Oke Akang, ini dari pertanyaan dari Akang Asep ya. Asep naon siapa lain Asep Merod. Gak tau, pokoknya namanya Kang Asep atau Kang Ujang, seperti itu aja ya. Kang Asep, kali ini saya mau menjawab pertanyaannya, kenapa burung murai setelah mabung dia itu matok-matokin karpet. Kita awali saja materi ini dari burung murai selesai mabung itu. Jadi burung murai waktu mabung itu memang burung murai itu susah makan. Burung murai waktu mabung dia itu susah makan. Setelah mabung ibaratkan kita ya, lagi sakit kita juga susah makan. Setelah sembuh, setelah beres mabung, apa yang akan kita rasakan? Kita bermain di diri kita aja. Jangan dulu ke burung. Apa yang akan kita rasakan setelah sakit? Kita itu kan perlu makanan, perlu banyak nutrisi untuk dijadikan energi, untuk dijadikan tenaga. Begitupun burung. Burung juga setelah mabung, dia itu kan lagi mabung, dia gak mau makan. Setelah mabung otomatis dia itu nafsu makannya akan bertambah, Kang. Kalau yang saya rasakan ya. Jadi dia itu nafsu makannya itu tinggi. Sedangkan kita mengembalikan rawatan ke rawatan semula ya gitu. Extra fooding untuk jangkrik misalkan 7 kita kasih 7, untuk uha kita kasih segitu, takarannya 3 misalkan, udah aja segitu rawatannya no. Atau dah itu mah rawatan ketika dia sembuh, rawatan ketika dia masih tong cari aduh asup kada YouTube nu cari kana heula ieu cari kayak nu cari kana heula panas Jadi kalau kita kembalikan rawatannya kepada rawatan setelah mabung ya, rawatannya kepada harian makannya itu, extra foodingnya kita kembalikan ke perawatan sebelum dia sakit, sebelum dia mabung, otomatis dia akan kekurangan nutrisi seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan supaya burungnya itu tidak matok-matokin karpet ya. Biasanya yang saya lakukan ini ya seperti ini, Kang. Saya menaikkan extra fooding. Tapi kalau kata Akang begini, saya untuk menaikkan extra fooding saya tidak berani dikarenakan takutnya nantinya burung saya itu jadi gak mau fur, dia jadi gak suka fur dikarenakan kekencangan extra fooding. Begini saja, Kang, kalau Akang tidak mau menambahkan extra fooding, Akang tambahin aja kroto yang tadinya 1 minggu 1 kali, kita tambahin jadi 1 minggu 3 kali ya, kalau Akang tidak mau menambahkan extra fooding. Tapi kalau saya biasanya, ini kerawatan saya ya, kalau saya biasanya kalau harian 7 saya tambah lagi celek 1 jadi 8, celek 1 jadi 9, celok dari 1 jadi 10. Biasanya saya mepet-mepetnya di 14 atau di 15 extra fooding ya. Tapi kalau Akang tidak mau. Akang tidak mau sama sekali melakukan hal atau cara-cara seperti yang saya lakukan. Itu Akang tidak mau. Ya biarin kalau rawatan Akang mah seperti tadi, dia menetapkan extra fooding 7 untuk jangkrik pagi, untuk sorenya juga 7, Akang mah tetap tengah hari dia memberikan ulat hongkong. Ulat hongkong Akang kasih suami saya. Kalau suami saya mengasih ulat hongkong nanti tengah poe buat dia itu cemilan ya. 1 hari 1 kali aja untuk menstabilkan dulu. Tapi kalau saya, Kang, kalau saya pribadi ya, kalau silahkan Akang pilih mau rawatan suami saya atau mau rawatan saya. Kalau saya pribadi ya, saya mah taikan extra fooding jadi 14. Saya ulat hongkong nanti tengah hari, sama ulat hongkong kasih tengah hari 3 saja, dikarenakan melihat dulu kriteria, takutnya dia itu nantinya jatuhnya ke over emosi ya. Dan juga saya kasih juga nanti sorenya 14 untuk jangkrik. Bunyi dia mau gacor dia, dan dia juga gak mau matok-matokin
karpet. Penyebab utama dia matak-matakin karpet, dia itu gemes, dia itu mau makan ya, seperti itu. Jadi dia itu mau makan ya gak ada makanan, mungkin cuma adanya fur, dikarenakan fur itu kan kita kadang fur itu furnya itu cuma fur biasa ya, seperti itu. Ini si Semok mau tak kasih makan dulu ya. Semok kesayanganku, pelita hatiku ini. Sok atuh cenah tampil Semok, dah Semok tegelis. Ini tak kasih makan dulu si kesayangan aku nih, si Semok. Ini si Semok cantik begini-begini. Sakit, burung sakit. Nah, itu yang saya lakukan, Kang. Dan biasanya juga kalau dia bunyi, sekalinya dia bunyi, dia itu bunyinya itu kurang ngeplong sih, ngeplong kali-kali, tapi banyaknya itu ngeriwik, lirih-lirih ya, seperti itu. Itu juga penyebab dari dia itu biasanya dia kan abis sakit, ini abis mabung, perawatan abis mabung. Biasanya dia juga kekurangan nutrisi ya, seperti itu Kang. Kalau yang saya alami buat Kang Asep ya, saya jawab di kolom komentar seala kadarnya saja. Jadi untuk pemberian extra fooding seperti itu. Kemudian kita kasih aja kroto seminggu 3 kali aja, 1 sendok makan ya, di 1 sendok makan, jangan muncung ya, jangan muncung. 1 sendok makan aja, atau kalau ada kita ada cepuk madu, kita pakai cepuk madu aja. Itu naon sia dina resep ini. Ini tadi saya dapat gula dari emak ini buat masak ya, katanya tenong ini buat masak ya. Terima kasih emak, nanti saya mau bikinin kolak ya, bikin kolak ya emak dari Cibutut dari Datar Waru ya. Dan untuk selanjutnya saya jemur, dia itu pengembunan wajib Kang, pengembunan untuk mengembalikan motoriknya, pengembunan bagus untuk daya ingat dan daya tangkapnya. Kemudian saya juga menjemur si kesayangan saya, jemur awal-awal kita itu 10 menit dulu. Setelah 10 menit kita lihat dia nganga, udah cabut. Kita penjemuran kamu jam berapa? Untuk penjemuran saya ini kan abis mabung, penjemuran biasa saya lakukan jam 9 pagi saja. Untuk penjemuran itu bagus untuk vitamin D ya. Sama halnya juga manusia, itu bagus untuk pertumbuhan tulang-tulang, dan juga vitamin itu bagus dikarenakan kan dia itu ditaikan extra foodingnya. Takutnya dia itu badannya itu kegedean, kegemukan, jadi dia itu bukan over birahi tapi obesitas, takutnya dia itu obesitas si badannya. Jadi secara tidak langsung saat penjemuran burung juga bisa merasakan kehangatan, dia juga mendapatkan vitamin D, dan dia juga si burung itu jadi si lemak-lemaknya itu larut ya karena terbakar oleh sinar matahari ya, seperti itu mungkin untuk fungsi penjemuran tersebut. Dan juga setelah dijemur saya masukkan dulu ke dalam rumah, angin-anginkan sebentar, angin-angin. Setelah diangin-anginkan sekitar 10 menit atau 20 menit, rup lagi pakai kerodong, rungkup lagi pakai kerodong, dikerodong lagi, sleting, kita gantung aja, gantung lagi. Mau pakai masteran hidup silahkan, mau pakai MP3 silahkan. Itu yang biasanya saya lakukan ya Kang. Jadi matok-matokin karpet itu bukan karena dia itu over emosi, jadi saking ku gemesnya dia sampai ke matok-matok karpet, bukan Kang. Atau bukan juga karena dia itu over birahi Kang, bukan. Dia itu justru tidak ada emosi dan juga tidak ada birahi sebenarnya kalau burung yang seperti itu. Jadi pas gacor juga, pas bunyi juga, pas ngoceh, dia itu hanya ngoceh-ngoceh gimana ya, kurang ya, belum maksimal dikarenakan dia itu masih tidak ada emosinya. Kalau di bahasa kitanya itu nol emosi, birahi, dan juga fighternya itu, kecuali kalau dia bawaan mungkin ada fighter bawaan ya, ada mental bawaan, mungkin dia itu sudah ada emosinya. Tapi kalau untuk abis mabung yang terah-terah biasa, itu biasanya ya memang kita yang harus membangun emosinya, kita yang harus membangun fighternya. Biasanya saya juga menjemurnya itu di ketinggian ya, di ketinggian sekitar 2,5 meter atau 3 meter atau 2 meter juga tidak apa-apa. Yang penting dia itu dijauhkan dari lalu lalang aja dulu.
dia itu jauh dari keramaian, supaya dia itu merasa dia itu sedang menguasai wilayah, jadi fighternya ada. Dan gunanya untuk pengkerodongan itu sendiri supaya dia itu pas dibuka dia itu langsung ganas, dia itu langsung giras, ber, ya seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi untuk permainan di sauna, pengembunan dan juga penjemuran itu bagus sekali. Buat kalian juga, buat akang yang punya kandang umbaran, silahkan akang mulai saja pengumbaran. Kalau saya biasanya kalau lagi jemur ya saya jemur sambil diumbar aja ya, seperti itu, biar saya juga tidak kaku ya, biar dia juga sambil dijemur dia juga bisa terbang ke sana ke sini seperti dia sedang berada di habitat aslinya, seperti itu. Dan bagaimana Nong, setelah dia itu bunyi, setelah dia itu gacor, setelah dia tidak matok-matokin karpet, apa yang harus kita lakukan? Biasanya saya itu memandikan di pagi hari. Mandi pagi setelah dijemur, angin-anginkan, atau setelah diembunkan pagi-pagi ya, kita mandikan sekitaran jam 7 atau setengah 8 kita mandikan. Setelah mandi kita angin-anginkan dulu sampai ikan dia itu kering si bulu-bulunya. Setelah itu baru kita jemur ya, seperti itu untuk mandi. Sambil mandi kita nanti pangkas extra foodingnya. Pangkasnya jangan disekaligus kan, kalau dari 14 jangan dilangsungkan ke 7 lagi, takutnya nanti dia itu ngedown lagi, macet bunyi lagi ya. Tapi kalau akang tidak takut, silahkan turunkan langsung aja ke 7. Kalau saya takut biasanya kan ada yang seperti itu. Kalau laki-laki itu sebenarnya lebih berani, sing percaya ke orang. Kalau laki-laki udah pangkas dari 14 bak lagi ke 7. Kalau wanita itu dengan kelembutan dan kerendahan hatinya ya, dia itu pelan-pelan saja dari 14 turun ke 12, turun lagi ke 10. Biasanya saya mandi tidak terlalu kencang, dimandikan burung yang habis mabung. Biasanya saya itu memandikannya 1 minggu 2 kali aja, supaya dia itu tidak minus ya, dikarenakan kalau kita juga habis sakit itu, kalau dicor mandi terus menerus setiap hari nanti dia itu akan kaget ya, seperti itu. Dikarenakan kan waktu mabung dia itu tidak dimandikan, tidak dijemur, tidak di ngapa-ngapain selagi mabung, dia itu kan di full di kerodong. Jadi kalau dia itu langsung kita jor mandi setiap hari, itu dia itu akan kaget, dan itu juga bisa membuat dia itu stres ya, seperti itu Kang. Mudah-mudahan akang konten ini bermanfaat, video ini dapat dipahami oleh akang dan juga penonton saya yang lainnya. Semok atuh hadiah ya melong siat. Si Semok ya, si cantik atau ya teh kieu oge, ini burung pawitan saya. Kenapa kamu hanya membawa si Semok saja? Dikarenakan ini burung kesayangan saya. Burung yang paling saya idolakan itu adalah si Semok. Jadi overall untuk keseluruhan, kenapa burung abis mabung itu matok-matokin karpet dan ngepek-ngepekin si bulu-bulu sayapnya, itu dikarenakan dia itu kekurangan nutrisi biasanya. Jadi dia itu perlu cemilan. Jadi yang adanya karpet ya dipatok-patokin karpet, dipatok-patokin tangkeringan, di kembang-kembangin lah ininya, si sayap-sayapnya dikepek-kepek. Kalau itu tidak segera ditangani, itu juga akan nantinya takutnya dia itu larinya ke cabul ya, cabut-cabutin bulu, dikarenakan dia saking gemes, dia ini ada kutu, mungkin ada yang gegerayaman, ada yang ngarayap ya, seperti itu. Nanti dia itu matak-matakin ke sini. Itu yang saya takutkan, makanya segera tangani kalau ada hal seperti itu. Untuk kalian yang tidak mau menurunkan, untuk kalian yang tidak mau menaikkan extra fooding, untuk kalian yang tidak mau menaikkan extra fooding, kalian tambahin aja, kasih aja krotos seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali ya. Untuk waktunya kapan Nong? Waktunya diselang-seling aja. Hari ini dikasih, besok enggak, besoknya lagi dikasih, besoknya lagi enggak ya, seperti itu. Itu biasanya yang saya lakukan. Atau begini, untuk mandinya jadi para roda ya. Untuk mandi biasanya saya memandikan dia itu 1 minggu 2 kali, supaya dia itu tidak kaget, tidak stres, dikarenakan pas waktu mabung dia itu memang tidak mandi, tidak jemur, jadi supaya dia itu tidak kaget. Untuk penjemuran awal-awal saya lakukan 10 menit. Untuk penjemuran kedua lihat aja nanti juga, kalau burung udah mangap cabut. Dan kalau lagi menjemur jangan dikasih dulu pakan dan juga jangan dikasih air. Kita itu harus memantau dia ya, harus melihat dia, gerak-geriknya dia.
Setelah dijemur, setelah mangap dijemur, lalu ambil, kita angin-anginkan dulu sebentar 10 menit atau 20 menit. Setelah itu rup lagi kerodong, ditutup lagi pakai kerodong. Setelah ditutup pakai kerodong, kita gantungkan lagi kita gantung lagi. Setelah itu kasih masteran ya, seperti itu. Perawatan masih seperti itu. Dan buat burung yang memang macet banget bunyinya, tidak mau bunyi setelah gimanain, setelah dijemur juga tetap aja dia itu gak bunyi, gimana caranya? Akang lakukan saja cara seperti ini. Akang ini kerodong di sauna, tapi si kerodongnya itu disemprot-semprot pakai semprotan supaya dia itu basah. Dan jangan dibuka. Kita kalau lihatnya dari sini aja nih kan, dari atas sini ya. Nah, kan dari atas sini ada nih liang, ada lubang, anjing liang. Nah, akan lihat kalau ini burung udah mangap, udah cabut saunanya. Bawa ke rumah, buka saunanya, angin-anginkan. Ya, seperti itu. Insya Allah dengan cara seperti itu nanti secara perlahan-lahan ini harus ada proses. Ya. Jadi harus konsisten, jangan baru seminggu udah nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Apa cara yang kamu lakukan teh, cara yang kamu berikan teh nggak ada perubahan, udah dicabut lagi baru seminggu, jangan atuh Kang. Kalau seperti itu mah nanti tidak ada perubahan kepada burungnya. Kasihan burungnya kalau digonta-ganti settingan, nanti dia malah stres, dia nanti malah sakit lagi, dia nanti malah ngerontak-rontakin bulu tapi dia itu belum mabung, bukan mabung. Ya seperti itu. Oke, segitu dulu lah konten dari Jenang Logat untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.